keanggotaan kecantikan yang lain, hingga saat ini. Nah, tetapi teman-teman saya yang masih ada di Bundesi itu sangat mendukung perjuangan yang saat ini saya lakukan. Jadi pada saat ada chat seperti itu disebarkan di grup itu sangat tidak etis. Kenapa? Karena tidak ada satupun keputusan bahwa yang menentukan seorang NM adalah meras seperti itu. Jadi saya kirim screenshot dari percakapan di Bundesi tersebut ke Nikita Mirzani karena untuk mengkonfirmasi itu. Iya, dan di saat itulah saya meminta tolong kepada Manil untuk menanyakan langsung kepada Reza apa maksud dari Reza yang bilang saya dan Mail ini memeras beliau. Dan saya baru tahu bahwa saya dilaporkan itu di bulan Januari ketika Mail digerebek, tapi digerebek oleh polisi cyber Polda Metro Jaya, hanya diambil handphonenya saja. Dan saya tahu laporan itu pun di kepolisian tahunya dari Dr. Samira ini, ya, bukan begitu Dr. Samira? Betul. Oke, sekarang berikutnya mau saya tanyakan, dokter tahu ini produk siapa saja? Itu produk dari Reza Gladys. Ini produk Reza Gladys. Ini produk Reza Gladys pernah dokter review sebelumnya? Yang sebagian yang warna merah itu yang ada yang tadi yang warna merah ini yang tadi diberikan dari warna. Kenapa dokter mereview produk ini, dok? Kalau boleh tahu? Karena memang itu saya tahu modalnya hanya 70.000, tetapi dijual dengan harga 1.500.000 dan menggunakan nama dokter, dan itu sangat mencoreng profesi dokter. Iya, dan dokter juga sempat tahu bahwasanya Reza menempel stiker BPOM di sini tanggal expired. Padahal kalau stiker ini dibuka, sebetulnya produk ini sudah expired. Dokter tahu kan? Itu saya lihat di TikTok yang yang di video TikTok itu. Iya. Dan itu memang melanggar aturan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, ini adalah produk skincare saya. Ini saya kerjasama sama produk Korea, dan ini ada tulisannya Made in Korea. Ini disegel, ini pakai nama saya, tapi saya meminta izin kepada produk tersebut untuk bekerja sama saya. Beda sekali dengan ini. Ini River Skin, tapi di branding jadi nama Glavisa, tapi tidak menaruh nama River Skin-nya. Di sini jelas ada BPOM dan expirednya, dan bisa dicek di barcode-nya bahwa terdaftar di BPOM. Apakah produk seperti ini? Apakah boleh seorang dokter yang katanya seorang dokter mempunyai produk merebranding produk orang lain, menempelkan stiker tanpa mendaftarkan lagi ke BPOM? Kalau saya punya ini, saya daftarkan lagi ke BPOM, dan ini bisa dicek, ini ada di BPOM. Apakah boleh, dok? Dan ini ada jarumnya, katanya dari Kemenkes, sedangkan Kemenkes juga menyarankan bahwa tidak boleh memakai jarum suntik di rumah. Bagaimana menurut dokter? Maaf saudara Nikita Mirzani yang mulia jaksa, tapi saat ini di mata saya seorang Reza Gladys bukan seorang dokter, sama seperti Richard. Mereka berdua adalah raja dan ratu fleksi yang di mata saya mereka bukan. Jadi sebentar saksi ya. Saksi ini saksi fakta ya, tidak dalam rangka menilai atau memberikan pendapat. Maaf. Tapi segala sesuatu yang pernah saudara alami silahkan diterangkan. Ya, begitu ya. Ya, harus dibedakan antara saksi ahli dengan saksi fakta, begitu ya. Iya, siapa yang mulia. Jadi produk yang dipegang oleh saudara Nikita Mirzani itu adalah glowing booster cell. Itu adalah produk dari Ripe Skin yang memang produksinya ada di Korea. Jadi Ripe Skin itu pada saat masuk ke Indonesia itu memang memiliki izin edar, seperti itu. Tetapi pada saat direlabeling oleh saudara Reza Gladys menjadi glowing booster cell, itu adalah menyalahi aturan Badan POM karena tidak ada izin edar. Karena harusnya Ripe Skin lah yang dijual oleh Reza Gladys. Dan di situ tidak boleh disertakan dengan jarum, karena jarum itu berbeda dengan jarum yang digunakan sebagai jarum insulin. Insulin itu digunakan sekali pakai, tapi produk yang disertakan di glowing booster adalah produk yang digunakan berulang kali di rumah tanpa disterilisasi lebih lanjut, sehingga beresiko untuk merusak wajah konsumennya seperti itu. Iya, dari kotak ini sudah dilihat jauh perbedaannya.
Tidak ada ingredientsnya, tidak ada cara pemakaiannya, tapi kalau di produk ini kita lihat dari skincare, di sini ada komposisinya, ada cara penggunaannya, ada diimpor oleh produsennya juga ada, kadaluarsanya juga ada, barcode-nya juga ada, perhatiannya juga ada, semuanya. Tapi kalau di sini ini kosongan. Apakah boleh dokter kita menempel produk orang menjadi produk kita tanpa seizin BPOM atau mendaftarkan ulang kepada BPOM? Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Terima kasih dokter Samia. Ya, cukup yang mulia. Masih ada dari penasihat hukum, silakan. Terima kasih mulia. Saksi ya. Tadi saya mendengar terkait apa namanya, saksi mengatakan dokter tidak ada dalam. Dokter yang maksud ini dokter siapa ya? Terus yang maksud saya itu apakah dokter yang dimaksud ini dokter Reza Gladys atau siapa, dan boleh nggak diceritakan seberapa jauh sih saksi ini mengenal dokter Reza ini, dan menurut saksi bagaimana dokter Reza menurut saksi segala macam? Yang maksud saya adalah seorang Reza Gladys. Saya tidak pernah mengenal Reza Gladys secara pribadi, tapi saya mengenal beliau melalui video TikTok yang selama 3 tahun ini selalu FYP di TikTok. Jadi setiap saya buka selalu muncul wajah Reza Gladys yang melakukan tindakan-tindakan flexing, unboxing, ya seperti itu. Yang itu sama sekali tidak dilakukan oleh dokter. Maksudnya dokter atau bagaimana? Dokter produk atau dokter apa gitu maksudnya? Kalau ya jadinya sebenarnya bukan dokter, tapi sebenarnya dia sales obat gitu, karena keilmuan tentang skincare itu sangat rendah, sangat minimal sekali. Itu sangat diperlihatkan bagaimana dia menjual produk-produk kecantikannya sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Tadi saya menarik terkait masalah review. Saksi ini kan pernah melakukan review dan pernah diminta. Review itu apa bedanya review dengan endorse? Boleh saksi jelaskan? Endorse. Ya. Jadi saya Saksi kita ingatkan ya, saudara ini bukan ahli. Meskipun saudara tahu itu saudara sumpah bukan sebagai ahli. Jangan kita majelis mengingatkan terus ya. maaf ya. Saudara itu dokter ya, harus bisa membedakan saksi fakta dan ahli begitu ya. Sudah jelas? Ya, jelas yang Jelas perbedaannya? jelas. Bukan begitu ya, nggak usah perlu diingatkan terus. Terkait review, ini yang mulia, saya melanjutkan. Terkait review, kan tadi diminta untuk review. Berapa lama? Atau misalkan pernah nggak review daripada produk dari saksi Reza Gladys ini? Pernah review dan sering juga. Sering juga. Iya. Terkait yang di review ini, apakah ada perjanjian khusus baik secara lisan atau tulisan? Bisakah dijelaskan misalkan secara lisan, apakah hanya dengan perkataan atau WA atau bagaimana? Boleh saksi jelaskan? Mereview, jadi saya membeli produk Reza Gladys di e-commerce, saya masukkan ke lab. Dari hasil itu saya mereview berdasarkan jurnal yang saya pelajari selama ini. Apakah sesuai dengan klaim yang ada di kemasan tersebut atau klaim yang diberikan oleh Reza Gladys. Jadi yang saya bacakan itu adalah hasil lab. Bukan, begini maksud saya. Kan saksi ini kan mereview. Tentunya review itu adalah katakanlah pembayaran, kan dibayarlah. Nah, setelah itu, apakah dalam hal pembayaran itu ada kesepakatan secara lisan atau bagaimana? Atau saksi bisa menjelaskan yang secara legalitas ada kontraknya bagaimana? Mau dijelaskan? Pada saat saya review saya tidak dibayar. Saya tidak dibayar. Jadi kecuali kalau saya ingin mempromosikan barang saya ke influencer atau selebgram, itu biasanya endorsement seperti itu. Karena saya juga seorang pengusaha juga. Pengusaha juga ya. Nah, terkait apakah saksi ini pernah melakukan review? Ya, tadi saya menarik dengan produknya terdakwa ini, produk daripada
terdakwa. Pernah melakukan review dengan produknya terdakwa? Sering. Sering. Iya, itu banyak, sekitar 3 atau 4 kali, lupa tepatnya. Dalam mereview produk tersebut, apakah ada kesepakatan pembayaran atau bagaimana dengan terdakwa? Tidak ada, karena saya tahu untuk Nikita Mirzani saya pernah mereview 1 paket produk dengan nama Nikita Mirzani. Saya pernah melakukan review dengan hasilnya dan sesuai hasilnya saya katakan tidak overclaim dan tidak overprice karena sesuai dengan harganya sangat masuk akal. Tetapi hal tersebut adalah sesuatu yang saya lakukan tanpa sepengetahuan dari saudara Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani pun tahunya pada saat saya undang di acara ulang tahun saya dan beliau cukup kaget. Dan untuk pembayaran, kalau misalnya saya tidak pernah dibayar sedikit pun oleh Nikita Mirzani. Tadi saksi mengatakan red, maksudnya red itu apa ya? Red. Red card sebagai seorang influencer atau selebgram. Jadi kalau misalnya saya sebagai pengusaha segmen skincare, saya ingin mempromosikan skincare saya, maka saya meminta selebgram tersebut untuk mempromosikan skincare saya, maka saya akan menanyakan berapa sih red cardnya untuk mempromosikan skincare tersebut, seperti itu. Red card itu harga untuk dibayar kita. Mempromosikan, ya. Yang saksi ketahui terkait adanya tadi saya kembali kepada endorse ya. Yang dilakukan saksi itu, adakah yang secara resmi melakukan adanya kontrak secara tertulis? Untuk endorsement itu biasanya saya melakukan dengan cara 2. Jadi kalau misalnya teman-teman saja itu hanya lisan. Lisan, tolong dong bantuin dong ini produk. Tapi sesama teman dokter rata-rata selama ini mereka tidak pernah mau menerima bayaran. Mereka biasanya kita udah tahu kok produknya dokter, sudah sini kita bantu aja buat jual. Tapi kalau berada di bawah agensi, maka itu wajib ada kontrak. Agensi seperti apa maksudnya? Bisa diceritakan? Jadi tolong penasihat hukum fokus ya. Ini kaitannya apa? Ada kaitannya kan terkait ada mohon izin yang mulia, kan di sini juga kan ada secara lisan itu kesepakatan, fokusnya ke sana itu yang mulia. Iya, jadi kalau endorse, jadi begini, agensi itu punya menaungi beberapa influencer atau selebgram. Nah, jadi saya harus menghubungi agensi tersebut, ada perjanjian berapa rate-nya, karena biasanya agensi yang mendapat fee dari bayaran ke influencernya. Itu agensi ya. Kalau katakan tadi dokter katakan secara teman itu seperti apa? Apakah dokter Reza itu teman daripada dokter Samira, termasuk teman daripada terdakwa? Itu apakah kesepakatan hanya secara dengan lisan aja, WA atau bagaimana gitu maksudnya? Dan itu ada pembayaran. Bagaimana? Coba tolong menjelaskan. Kalau sesama teman itu tergantung bagaimana kesepakatannya. Tapi kalau selama pengalaman saya, selama teman itu hanya lisan. Jadi kalau saya kenal langsung dengan orangnya itu biasanya hanya lisan saja. Kalau tahu biasanya hanya lisan saja. Kenal langsung dengan orangnya lisan saja. Baik, selanjutnya terkait perkara ini yang sedang dialami terdakwa, apakah ada keterangan yang mau disampaikan oleh saksi sendiri? Ya, jadi yang saya lihat, saya sebenarnya ingin melakukan endorse juga ke seorang Nikita Mirzani, tetapi saya tahu sekali rate-nya seorang Nikita Mirzani itu miliaran. Jadi saya untuk mengucapkan lisan pun saya nggak berani, apalagi secara perjanjian. Jadi ya saya tidak berani untuk mengendorse seorang Nikita Mirzani karena saya tahu rate-nya tinggi sekali. Tapi tadi saksi sempat mengatakan pernah mereview atau endorse itu bagaimana tadi? Tidak, saya mereview benar-benar ingin mengecek kualitas produk skincare-nya seorang Nikita Mirzani. Terkait produk, tadi kan dikatakan ada produk punya Nikita Mirzani dan produk daripada Reza. Dari kedua produk tersebut, perbedaannya seperti apa yang pernah saksi lakukan? Pada saat produk paketan Nikita Mirzani, saya mengecek kadar niacinamide itu di angka sekitar 2, berapa. Tetapi pada yang saya cek dengan produknya dari Reza Gadis yang harganya lumayan cukup mahal itu, niacinamide ada di 0,0 sekian, seperti itu. Cukup yang mulia. Jadi terdakwa ya.
Itu yang beliau ingin menambahkan. Dokter Safira, berapa kali kita ketemu Dokter Safira? Kita ketemu di acara saya. Iya, di ruang